yang ada hanya Allah. Jika sudah demikian, maka seluruh apa yang tergerak dalam badan-badan ini menjadi syariatullah, syariatnya Allah, pergerakan Allah, perjalanan Allah atas hamba-hambanya. Inilah yang disebut khalifatullah, wakil-wakil Allah di bumi ini. Jadi seluruh amaliyahnya pasti sudah masuk ke dalam lillahi ta'ala. Jadi niatnya suci bersih dari kemakhlukannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa melewati siratal mustaqim guna berjumpa dengan Tuhannya. Jadi berjumpa itu bukan ada dua sosok. Bertemu dan berjumpa itu maksudnya ketika manusia sudah mencapai makrifat diri manusianya yang tak ada, yang tak wujud, yang tak hidup, yang tak kuasa. Disitulah nyatalah kemahasucian Allah yang tidak lagi disekutukan oleh manusianya. Inilah yang dimaksud ma'rifatullah, ya ma'rifatnya Allah sendiri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya Pak Ustaz, apa yang telah diterangkan alhamdulillah jelas dan saya mudah memahaminya. Okey ni Pak Ustaz, soalannya seterusnya, untuk kita sampai kepada Allah Pak Ustaz, macam seperti mana yang telah Pak Ustaz terangkan dalam bab ilmu tauhid lah, berulang-ulang Pak Ustaz cakap bab tauhid kan. Okey, itu memang kita fahamlah. Adakah dalam perjalanan kita dalam untuk mewujudkan Allah dalam setiap kehidupan kita, adakah kita akan melalui pintu Nabi Muhammad? Erti kata, untuk sampai kepada Allah kan kita ini ada perjalanan dia Pak Ustaz kan. Sebagai contoh daripada nafsu mazbumah, lavamah, mulhamah, mutamainah. Okey, perjalanan ke mutamainah ni orang cakap ianya akan terbuka ni hijab. Jiwa mutamainah, wahai jiwa yang tenang. Okey kan, maknanya adakah perjalanan kita untuk sampai terbuka hijab ke jiwa mutamainah ni dengan latihan tauhid yang seperti yang Pak Ustaz ajar ni, adakah kita akan melalui pintu Nabi Muhammad? Sebab seperti apa yang telah dikatakan dalam pelajaran ilmu hakikat, mustahil seseorang itu akan sampai kepada Allah kalau tidak melalui pintunya Rasulullah. Okey, makna Islam kata, adakah akan terjadinya pertemuan kita dengan Rasulullah, dan adakah kita akan berjumpa dengan Rasulullah, ataupun bagaimana keadaan kehidupan kita setelah terbukanya hijab. Sebab apa yang telah kita tahu, bab tauhid ni adalah kita merasai dengan sebenar-benarnya merasai. Peringkat merasai ini ianya ada ilmu yakin. Ilmu yakin ni seperti fahaman orang syariat lah. Macam ainu yakin, kita melihat, dan hakku yakin, kita menyaksikan. And mana orang cakap permulaan peringkat untuk menyaksikan ni adalah setelah mencapai terbukanya hijab jiwa mutamainah, dan ke mardiyah, radiyah, sampailah ke insanun kamil.
Itu perjalanan yang dirahsiakanlah hanya orang-orang yang dah sampai saja boleh diceritakan tentang pengalaman-pengalaman tu. Okey. Tentang yang pelajaran yang seperti Pak Ustaz bercerita ni adalah tauhid yang perlu kita terapkan untuk wujudkan Allah. Adakah akan tersampainya ke satu tahap terbukanya hijab pintu mata hati, kita akan menyaksikan hakikat Allah dan Muhammad itu sendiri. Okey, yang kedua pula Pak Ustaz, mengikut pengalaman Pak Ustaz, pernah tak Pak Ustaz berjumpa dengan Rasulullah? Sebagai contoh, bermimpi Rasulullah ke, ataupun menyaksikan Rasulullah ke, ataupun apa saja perjalanan yang pernah Pak Ustaz lalui yang berkaitan dengan pertemuan dengan Rasulullah, ataukah Pak Ustaz terus melalui Allah terus, ataupun macam mana Pak Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Memang menuju Allah itu melewati Muhammad Rasulullah. Tapi di sini bukan Muhammad bin Abdullah. Coba hayati, coba tafakuri. Apakah mungkin kita harus melewati Kanjeng Nabi Muhammad yang sudah wafat? Jadi di dalam syahadat itu yang dimaksud menyaksikan Allah dan Muhammad itu adalah hidup, menyaksikan hidup dan badan yang diutus oleh hidup ini, Muhammad Rasulullah. Jadi badan-badan seluruh manusia ini adalah Muhammad Rasulullah. Jadi Muhammad bin Abdullah itu adalah contohnya. Contoh. Jadi aplikasinya Muhammad Rasulullah itu adalah badan-badan yang diutus oleh Allah, badan-badan yang dicipta oleh Allah, badan-badan yang dipergerakkan oleh Allah. Inilah yang dimaksud Muhammad. Jadi untuk menuju Allah itu adalah hijab yang tertebal adalah Muhammadnya, yakni diri manusia kita yang selama ini mentuhani diri kita sendiri. Inilah hijab yang tertebal. Maka dari itu, man arafa nafsahu, barang siapa sadar diri kemanusiaannya, bahwa diri manusia ini hanyalah diperjalankan, bukan jalan sendiri. Bila manusia sudah menyadari hakikat sifat diri sejatinya, kebalikan sifat Tuhannya, maka nyatalah Allah. Jadi hijabnya adalah mengheningkan cipta-cipta diri manusianya, mengheningkan cipta-cipta diri Muhammadnya. Yakni Muhammad jangan merasa menjadi Tuhan. Muhammad jangan merasa bisa berkuasa sendiri. Muhammad itu diutus Allah. Muhammad itu diperjalankan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi ayatnya ini bukan Muhammad bin Abdullah. Subhanalladzi asra bi Muhammad bin Abdullah, bukan itu ayatnya di Al-Quran, di surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hamba-hambanya. Jadi yang dimaksud maha suci itu adalah sucikanlah diri kemanusiaanmu di hatimu. Sucikanlah wujud manusiamu di hatimu.